Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi baharun jarir ismi majrun bil ba wa alamatu jari kasratul jarin kakirin. Al jar wa majrul mutalikun fi majupin ay abtari'u bismillah. Yang pertama-tama yang diutamakan para habaib, diutamakan para kiai, diutamakan para ustadz-ustadz, yaitu puja-puji bersyukur syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat terbesar hingga nikmat terkecil. Dengan nikmat Allah kita masih bisa menggerakkan tangan kita. Dengan nikmat Allah kita masih bisa melihat dengan mata kita. Dengan nikmat Allah kita masih bisa mendengar dengan kuping kita. Salawat salam tidak lupa kita curahkan kepada presidennya umat Islam, proklamator umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mengobrak-abrik arca-arca kemunafikan, Nabi yang mengobrak-abrik arca-arca kemusyrikan. Siapa lagi kalau bukan ya Habibana, ya Safiyana, ya Maulana Muhammadin. Kata Rasul, orang yang paling pelit bukan orang yang tidak mau beramal, tapi kata Rasul, orang yang paling pelit yaitu orang yang ketika ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, ia tidak berselawat untuknya. Dosa apakah yang kita perbuat sehingga kita berat untuk berselawat kepadanya? Dengan nikmat, dengan berkat Nabi Muhammad, kita telah dibawa dari zamannya jahiliyah sampai zamannya Islamiyah. Dari zamannya terang, dari zamannya kegelapan hingga zamannya terang menang seperti sekarang ini. Nabi nggak pernah ke Tangerang, tapi namanya selalu terkenang. Nabi tidak pernah ke Jakarta, tapi namanya selalu diingat. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, yaitu Ibu dan Bapak Dewan Juri yang tidak saya bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengulangi rasa hormat dan tajam saya kepada beliau. Berdirinya saya di sini bukan untuk berceramah karena saya bukan ulama. Berdirinya saya di sini bukan untuk berpidato karena saya bukan Bung Karno. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah manfaat untuk kita semua. Minaz zulumati ilal nur. Ibunda Aisyah pernah berkata, karena khuluqul Qur'an, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Rasul kalau bicara sama anak kecil, beliau nggak berdiri. Rasul kalau bicara sama anak kecil, beliau duduk sampai setara ketinggiannya. Dengan Rasul, akhlak itu seperti Al-Quran. Pernah dijelaskan dalam kitab Tanqiyul Qaul karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab karangannya bab keempat. Wa qala man sallallahu alaihi ala salatu wahidatan wa sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka akan Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Man sholla ala sholatu asyarah wa man sallallahu alaihi biha mi'atu. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Wa man sholla ala sholatu mi'atu wa sallallahu alaihi biha alfan. Barang siapa yang berselawat kepada Rasul 1000 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 1 juta. Rasul itu sangat mencintai kita. Walaupun kita tidak pernah dilihat, walaupun Rasul tidak pernah melihat muka kita, walaupun Rasul tidak pernah mendengar suara kita, tapi Rasul sangat mencintai kita. Rasul memang bisa mati, tapi itu hanyalah jasadnya. Ruh Rasul masih ada,
berkeliling-keliling di dunia ini. Misalkan saya sedang marhaban kepada Rasul, ngeluarin suara saya, Rasul pun berdoa, ya Allah, inilah umatku, umatku yang memuliakanku, umatku yang marhaban kepadaku, tolonglah muliakan ya Allah. Ketika Rasul khutbahnya terakhir sebelum meninggal, Rasul menangis. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mengapa kau menangis? Rasul pun menjawab, aku rindu dengan seseorang. Lalu sahabat pun bertanya, siapa ya Rasul? Lalu sahabat menjawab, apakah malaikat ya Rasul? Rasul pun menjawab, benar, malaikat aku rindu, karena malaikat adalah salah satu makhluk yang mulia kepada Allah. Lalu sahabat pun bertanya lagi, siapa ya Rasul? Rasul menjawab, ada seseorang yang aku masih rindukan. Lalu sahabat pun menjawab, apakah aku ya Rasul? Apakah sahabat-sahabatku ya Rasul? Rasul pun menjawab, benar, sahabat-sahabatku memang aku rindukan, karena ia yang aku muliakan. Lalu sahabat pun berkata, hanya Allah dan malaikat pun yang tahu. Nah, Rasul pun gak lama kemudian bersabda, orang yang aku rindukan yaitu umatku yang tak pernah melihatku, tak pernah mendengar suaraku, tak pernah melihat wajahku. Lalu disitu pun sahabat-sahabat pada menangis. Rasul pada perang Khandaq, Rasul pun membuat parit. Sahabat-sahabat menggali parit. Lalu parit itu ada batu sebesar berkali-kali lipat. Lalu sahabat untuk menghancurkan, namun sahabat itu tidak bisa. Nah, sahabat pun meminta bantuan kepada Rasul untuk menghancurkan batu itu. Lalu Rasul melihat batu itu dan Rasul pun memecahkan batu itu. Dan di situ Nabi mengambil batu dan diikat ke perutnya untuk menahan rasa laparnya. Karena Rasul lebih memintakan sahabat-sahabatnya untuk makan, sampai Rasul tidak makan. Gitulah ceritanya ketika perang Khandaq. Ketika Nabi Sakaratul Maut, Nabi hanya mengingatkan, umatku. Nabi dakwah sampai berdarah-darah, tapi kita hanya untuk berselawat kepada Nabi. Itu susah. Dosa apa yang kita perbuat? Sekian pidato dari saya. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Sesungguhnya kebenarannya adalah milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.